Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Soleha dari kelas 3A dengan akhiran NIM 032. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol. Apa itu protokol? Protokol merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol yang merupakan sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. OSI layer terbagi menjadi 7 lapisan dan juga fungsinya sebagai berikut. Berikut pada lapisan ketujuh yaitu Application Layer. Application layer merupakan penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Fungsinya yaitu menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, dan menampilkan display dari sebuah jaringan. Di sini, application layer melibatkan protokol seperti DNS, WW atau HTTP, P2P, email atau POP, SMTP, FTP, dan terakhir Telnet. Pada lapisan ke-6 yaitu Presentation Layer. Presentation Layer memiliki fungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan, begitupun sebaliknya ketika memasuki proses akhir. Presentation Layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Pada layer kelima yaitu Season layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti yang menghancurkan dan memelihara koneksi. Pada layer keempat yaitu Transport, bertugas sebagai pengantar. Berikut fungsi dari transport layer. Yang pertama, memecahkan data ke dalam paket-paket data. Kedua, mentransmisikan data dari season layer menuju network maupun sebaliknya. Yang ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Dan terakhir, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang menghilang. Berikut pada lapisan ketiga yaitu network. Fungsi pada network untuk membantu definisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Dapat membuat header pada paket data, melakukan proses routing, dan headword jaringan seperti router dan hub. Pada lapisan kedua yaitu data link layer memiliki fungsi yang penting yaitu melakukan proses grouping secara logik, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address, dan yang terakhir mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerima paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Berikut lapisan pertama yaitu fisikal. Lapisan ini berhubungan dengan fisik. Fungsi dari physical layer yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses perkabelan, mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.